Nah kawan-kawan, ini dia kue pianya sudah jadi. Sekarang saya mau tunggu dingin, baru habis itu kita coba ya. Buat yang request, selamat mencoba. Halo semua, selamat pagi. Nah kawan-kawan, kembali lagi dengan saya Nona Merauke. Yes, kawan-kawan, hari ini saya mau bikin kue pia basah durian. Jadi saya mau kasih kamu orang, kebetulan kemarin kita orang ada beli pia yang mahal, terus habis itu dapat dia punya ide. Jadi cari saya punya resep-resep kue pia yang lama, yang dari saya masih kecil saya biasa bikin sama tante dan sebagainya. Terus akhirnya saya putuskan, oh ini mungkin bisa. Tapi ini baru di saya punya ide ya teman-teman. Jadi sebentar nih saya mau mencoba meng-create satu resep baru yang saya mau ciptakan. Semoga ini sesuai dengan yang saya mau dan sesuai dengan ide-ide yang ada di kepala. Jadi terakhir nih saya lagi punya 2 resep yang saya lagi pikir mungkin enak atau tidak. Tapi kalau belum coba tuh kita tidak tahu tuh betul enak atau tidak. Jadi sekarang mau coba. Sekarang saya bikin dulu pertama pia basah durian. Oke? Nah, sekarang kita langsung bikin. Nah, jadi teman-teman, jadi kue pia basah ini dia tidak kayak kue pia biasa yang kau bisa taruh di luar. Jadi dia harus di kulkas. Jadi kamu orang harus simpannya di kulkas. Kalau tidak simpan di kulkas nanti dia rusak. Dan kalau umpamanya kamu orang mau simpan lama harus simpan di freezer. Jadi sekarang nih saya mau bikin, pertama saya bikin dia isi dulu. Jadi mari kita lihat langsung ya. Maksudnya kamu orang, ini saya punya isi kue pia. Tapi ini juga bukan cuma saya isi kue pia, ini juga saya isi onde-onde. Pokoknya yang namanya pakai kacang hijau nih, ini saya punya resep isinya ya. Jadi kayak saya mau bikin kue dorayaki pakai kacang hijau, atau saya mau bikin Taiwan cake juga sama, ini dia punya isi. Jadi saya mau kasih kamu bagaimana kita bikin. Pertama nih saya pakai kacang hijau tanpa kulit. Nah sekarang ini saya rendam dulu sekitar 2-3 jam, jadi sebentar gampang dikukus ya. Jadi saya rendam dulu, terus saya mau pergi ke toko mau beli durian dan sebagainya untuk bikin kue pia ini ya. Jadi saya rendam terus saya mau pergi ke toko. Kita lihat saya beli dia bahan, oke? Aduh teman-teman, kamu orang lihat nih, durian satu biji dia kena 57 euro. Nah kawan-kawan, ini saya sudah rebus kacang hijaunya dengan air secukupnya. Terus tinggal kasih kering. Nah kalau dia sudah lembek, kita bisa saring ya. Kira-kira begini. Nah teman-teman, kalau kalian suka boleh juga dikukus. Terus nanti sebentar kalau pas di blender tinggal tambahin air sedikit. Cuma saya rebus dengan air sama tinggi. Nah kawan-kawan, minta maaf, ini video ternyata settingnya dia tidak terbalik. Sekarang ini saya mau saring kacang hijau. Buat teman-teman yang kukus, kalau mau di blender tuh tinggal tambah air sedikit, baru blender air secukupnya saja supaya dia tidak terlalu ini. Karena kalau kebanyakan air nanti sebentar waktu kasih kering itu kita lama berdirinya begitu. Jadi ini saya saring dulu, baru habis itu saya masak. Jadi saya saring dulu teman-teman ya. Kira-kira begini. Nah teman-teman, ini setelah saya saring semuanya jadi seperti ini. Sekarang kita lanjut tambahkan bahan-bahan lainnya. Ini tambah 1 sendok teh garam, gula, susu bubuk, terus kita aduk dulu semuanya teman-teman jadi satu. Nanti resep di kolom bawah ya teman-teman, jadi biar gampang. Aduk sampai semuanya tercampur. Baru kita tambahkan susu kental manis.
Setelah itu aduk lagi semuanya jadi satu sampai tercampur. Baru kita mulai masak di atas api kecil sampai kering. Begitu kira-kira teman-teman ya. Dan tambahkan minyak cooking oil. Jadi saya pakai sunflower cooking oil teman-teman. Baru kita aduk-aduk sampai adonan jadi. Nanti kita lihat pelan-pelan sampai seperti apa dia keringnya ya. Kawan-kawan, ini saya start. Jadi kita bisa tahu berapa lama saya aduk ini sampai kering. Ya, ini sudah sekitar 5 menit. Saya bikin pakai api kecil. Nah, kawan-kawan, ini 16 menit dari yang tadi saya kasih nyala. Jadi dia seperti begini. Ini belum kering ya, masih lama sedikit. Nah kawan-kawan, ini sudah hampir selesai. Kamu lihat nih, dia sudah tidak melengket di ini, dan dia sudah kering, mengkilat. Ini tandanya hampir selesai, hampir kering. Dan kalau kamu orang lihat, ini setengah jam, jadi tambah 10 menit sebelumnya, jadi sekitar 40 menit ya. Tapi ini saya masih mau kasih sedikit lagi. Nah kawan-kawan, ini sudah selesai seperti yang kamu orang lihat. Seperti begini jadinya. Jadi dia berminyak dan dia tidak lengket lagi. Ya, seperti begitu teman-teman. Dan ini tinggal dikasih dingin dan siap dipakai. Oke. Nah teman-teman, minta maaf, video ternyata dia balik lagi. Ini pas sekarang kita bikin isi durian. Jadi durian yang tadi saya beli itu saya sudah kasih keluar semuanya, jadi cuma segini hasilnya. Dan ini saya masak di atas api kecil dan tidak pakai apa-apa ya teman-teman, cuma ditambahkan gula sedikit kalau duriannya tidak manis. Tapi kalau durian yang kamu orang beli manis, tidak usah tambah gula lagi teman-teman, cuma tinggal kasih kering saja sedikit. Kebetulan ini durian Bangkok, jadi dia tidak semanis yang biasa kalau durian yang saya makan di Indonesia. Jadi ini saya tambahkan gula sedikit biar supaya dia agak manis. Dan masak dengan api kecil. Begitu. Nah teman-teman, ini aduk-aduk, terus saya tambahkan gula sedikit. Secukupnya saja gula teman-teman, jadi sesuai selera ya. Terus saya aduk lagi dan saya masak hingga agak kering sedikit, biar supaya pada saat kita gulung itu gampang teman-teman. Nah kira-kira seperti begini. Setelah 10 menit saya aduk-aduk di kuali. Nah terus saya angkat teman-teman, oke? Nah kawan-kawan, mari kita timbang. Pertama itu tepung terigu 250 gram.
250 gram ya teman-teman. Terus kita kasih 0. Sekarang 50 gram gula. Yes, cantik. Ini garam teman-teman. Ya. Teman-teman, kita kasih 0. Dan di sini 140 mili air hangat. Terus itu 1 sendok teh lagi. Dan ini air hangat 140, ini 125 ya. Ini 125 teman-teman. Tambah sekarang 140 tambah 15 mili. Yes. Sekarang kita aduk. Terus kita siapkan 40 gram mentega. Dan ini kita kasih masuk ke sini. Nah, kawan-kawan, setelah taruh terus sekarang kita aduk pelan-pelan sampai nanti dia tercampur rata. Nah, kawan-kawan, ini kulit kue pia, ini kulit kue pia teflon. Ini kulit saya juga baru pertama kali coba karena dia pakai ragi, jadi saya mau lihat dia punya hasil bagaimana. Nah teman-teman, video berikutnya nanti saya buat spesial untuk kue pia yang biasanya, supaya tidak panjang video, jadi saya kasih bikin jadi 2. Nah kawan-kawan, cuci tangan yang bersih. Sekarang kita uleni pakai tangan. Nah kawan-kawan, ini setelah dicampur baik jadinya seperti begini. Asal saja teman-teman ya, penting tidak lengket di tangan. Sekarang kita tambah mentega 40 gram. Ya, sedikit teman-teman. Sampai tercampur teman-teman. Nah teman-teman, pada akhirnya nanti kayak begini ya. Terus kita kasih tinggal 1 jam sampai naik kalau di Indonesia. Di sini saya tidak tahu kira-kira berapa lama, saya coba saja. Oke? Jadi dia seperti itu. Nah kawan-kawan, ini saya lagi isi durian ke sini. Ini saya timbang supaya semuanya sama besar. Terus itu buat untuk isinya nih, terserah kalian mau berapa banyak. Jadi saya pakai ini duriannya sekitar segini banyaknya. Terus ini dia punya kacang hijau. Baru saya tinggal bungkus dia. Jadi supaya waktu pas dibikin tuh duriannya di tengah. Nah begini ya kawan-kawan. Nah yang saya taruh di sini. Dan kalian bisa lihat ini saya punya adonan tadi sudah naik. Ini untuk Belanda nih 7 jam baru dia bisa begini teman-teman ya, karena di ruang temperatur. Tapi kalau di Indonesia tuh kita kayaknya cuma 1 jam saja sudah naik. Jadi sekarang, nah teman-teman, ini
teman-teman, sekarang saya panggang dengan api kecil ya. Nah, kawan-kawan, ini kayaknya sudah. Jadi ini juga bisa dibakar di oven ya kawan-kawan. Ini dua masih baru, jadi belum terlalu. Tapi yang ini nih semua sudah ya. Ini kalau kamu orang suka bakar di oven juga bisa. Cuma ini berhubung saya suka mau coba yang bakar di teflon. Oke. Nah sekarang saya angkat dulu semuanya. Nah kawan-kawan, ini dia kue pianya sudah jadi. Sekarang saya mau tunggu dingin, baru habis itu kita coba ya. Buat yang request, selamat mencoba. Nah teman-teman, ini semalam tapi ini barang dia belum dingin ya. Jadi saya potong supaya kamu orang lihat hasil. Karena belum dingin, jadi dia masih lembek di dalamnya, kamu orang bisa lihat. Jadi kita harus kasih tinggal dingin dulu. Jadi paling bagus tuh kalau kasih masuk di kulkas atau di freezer ya. Nah teman-teman, minta maaf ini malam baru habis pulang olahraga, habis pergi Sumba, terus langsung bakar kue nih. Jadi dia hasil di dalam begini ya. Ini rasanya enak sekali. Nah buat teman-teman yang lain, ini kebetulan saya pengen coba kulit kue pia yang pakai teflon yang lembut. Tapi kalau kalian suka pakai kulit pia yang lain, tidak masalah ya. Nah teman-teman, resep seperti biasa ada di kolom bawah, dan resep berikutnya pakai pia biasa setelah video ini. Terima kasih sudah nonton ini video. Kalau suka please like it. Jangan lupa kawan-kawan subscribe, oke? Nah, sampai jumpa video berikutnya.